dengan zat intermediate tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil proses penangkapan tersangka pertama, tersangka kedua, tersangka ketiga, JF ini di tanggal 17 April sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ini yang kemudian teman-teman pernah menanyakan apakah ditangkap di tanggal tersebut. Kami sampaikan bahwa di tanggal 17 April JF ini datang memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangan sebagai saksi. Kemudian dalam prosesnya 3 orang tersangka yang berkas perkaranya terpisah, ini kemudian kita kirim ke jaksa penuntut umum. Kemudian ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lengkapi, di antara konfrontir antara ketiga tersangka dengan JF. Kemudian dari alat bukti yang kita terima dari pemeriksaan digital forensik dan pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan zat yang dikandung oleh zat di dalam intermediate tersebut, maka per tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 4 ya, tanggal 3 Mei 2025, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba, tersangka JF ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Kesehatan. Kemudian rekan-rekan sekalian, penangkapan terhadap JF dilakukan pada hari Minggu kemarin, semalam. Tepatnya kurang lebih antara pukul 6 sore sampai 7 di daerah Bintaro, dan yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa penjelasan dari pengacara bahwa setelah tanggal 17 yang bersangkutan juga kita sampaikan untuk datang memenuhi panggilan. Saat itu pengacara menyampaikan bahwa saudara Jeff ini sedang mengalami gangguan kesehatan dengan melampirkan surat keterangan dokter. Dan memang dari hasil pada saat penyidik melakukan menjemput tersangka dari Serpong, dari kondisi kesehatan, dari kondisi yang bersangkutan memang terlihat masih dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi yang bersangkutan kooperatif untuk memberikan keterangan kepada penyidik, dan kita masih memiliki waktu sampai jam 7 malam hari ini untuk mengambil keputusan apakah terhadap JF ini apakah dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan, tentu dengan mempertimbangkan segala aspek, ya, dengan mempertimbangkan segala aspek. Kami tadi juga tidak membawa kepada yang bersangkutan ke sini karena memang dari kondisi fisik saudara JF ini masih harus melakukan belum boleh bergerak, belum boleh banyak beraktivitas, sehingga dengan kondisi dan aspek kemanusiaan saudara JF belum bisa kami hadirkan. Dan mungkin teman-teman melalui humas tadi sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini berada di ruang pemeriksaan di Satres Narkoba di lantai 4 dan masih melakukan memberikan keterangan kepada penyidik. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Nanti hal-hal yang lebih ingin tanyakan, kami berikan waktu untuk tanya jawab kepada Pak Kasat Narkoba. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Badan POM Kota Tangerang. Dan cepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cartridge vape yang berisikan obat keras ini dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ER, di mana ER ini merupakan orang yang menyuruh BTR untuk pergi menjemput vape yang berisikan obat keras ini, dan juga dia berkoordinasi dengan para tersangka lainnya. Lalu ada saudara EDS. EDS ini merupakan
seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, dia adalah yang memang menyambung ke banyak bandar di Thailand dan Malaysia. Dalam hal ini dia yang berkomunikasi aktif dengan bandarnya yang ada di Malaysia, lalu dia yang memungkinkan kurir tersebut bisa bertemu dengan bandar di Kuala Lumpur. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya yaitu EDS dalam pembawaan cartridge spot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 spot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 spot yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge spotnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Dan mungkin untuk laporan singkat kronologi kejadian mungkin berikut dapat kami sampaikan, dan kami tidak henti-hentinya untuk terus berusaha agar memberantas narkoba, dan kami yakinkan bahwa ini tidak akan menjadi yang terakhir bagi kita, tapi kita akan terus memberantas narkoba sehingga kita bisa menyelamatkan negara ini. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas laporan singkatnya. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Kapolres beserta tamu undangan lainnya untuk foto dengan barang bukti yang sudah diriliskan.